Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. Wudu, awal wudu apa? Basuh muka. Nah, di sini kadang-kadang sering juga orang yang salah. Baru buka keran udah nawaitul wudu'a. Baru buka keran nawaitul wudu'a. Belum kumur-kumur. Belum masukkan air ke hidung. Nanti waktu basuh muka nggak ada nawaitul wudu'anya. Keliru lah. Ya. Pastinya ketika nawaitul wudu'a itu adalah ketika membasuhkan air ke muka. Paham? Kita ngolah nanti kau wudu, ayo. Kebanyakan orang ketika buka keran sudah nawaitul wudu'a. Baru gini nih, nawaitul wudu'a. Muka nggak ada niat nawaitul wudu. Padahal pertama kali ibadah kapan? Membasuh muka. Pertama kali wudu basuh muka. Ya. Maka di sini tuan, penting dalam semua ibadah kalau bisa dibuat target untuk kita bahas fikihnya. Yang kami maksud adalah wudhu, sholat itu kan ibadah hari-hari. Usahakan hari ini bahas wudhu dalam bentuk praktek. Hari ini muka sama tangan, besok kepala sama kuping, besoknya lagi kaki sama doa. Detail dengan diamalkan, detail dengan dipraktekkan, supaya wudhu Anda lebih sempurna. Wudhu Anda lebih sempurna. Itu ibadah hari-hari itu Pak Bang. Ibadah hari-hari, ibadah hari-hari masih tetap aja kayak anak kecil wudhunya. Kadang saya dapetin orang tua, bapak-bapak, wudhunya tangan itu nggak sampai siku, nggak sampai siku. Sini ini masih kering sini nih, nggak sampai siku. Gini aja, asal gini aja. Wudhunya anak-anak. Kenapa? Ngambil di TV pun ada. Wudhunya anak-anak, adzan maghrib sampai di sini aja. Padahal sampai siku itu bukan pendapat ulama, Al-Quran. Iya kan? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, sampai siku. Maka perlu ibadah yang hari-hari itu untuk diperhatikan, jangan ibadahnya anak-anak. Nanti setelah selesai wudhu, seminggu wudhu, seminggu berikutnya sholat. Anda pikirkan takbiratul ihram gimana? Kadang-kadang ada udah tua-tua, udah bapak-bapak, takbiratul ihram salah. Dia pisah antara akbah sama bar, dipisah. Itu salah. Pernah kok orangnya ya, mudah-mudahan karena udah mati, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah. Saya ingatkan nggak terima, tetap ngotot jadi imam. Allahu Akbar, aknya itu didiamkan. Allahu Akbar, tak boleh dipisah itu. Takbiratul ihram itu ada banyak syaratnya. Belajarin sungguh-sungguh. Ya kan? Fatihah dibelajarin. Berapa banyak baca iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka. Iya, iyaka, iyanya itu double tasydid.
Bahkan disebut di dalam Fathul Mu'in, iyak tanpa tasdid artinya ad-dau, cahaya. Jadi kalau diartikan dengan bahasanya, letter leknya, iyyaka na'budu, kepada cahaya aku menyembah. Iyak itu ad-dau, cahaya. Mestinya tasdid iyyaka. Ya tidak harus berat kali sampai iya, nggak sampainya. Kita orang nggak nyuruh kayak gitunya. Kita nggak sampai kemudian sampai mubalaghah itu ya ndak. Tapi beda antara tasdid sama ndak tasdid Fatihah. Contoh ringan saja, berapa banyak bapak-bapak tua bahkan udah haji, sholat fardu duduk, bilang ndak sah, gitu loh ya. Betul nih Ustaz, ndak sah. Sholat fardu kok duduk, berdiri. Ustaz ndak bisa sujud, nggak bisa rukuk. Nanti nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud kok duduk. Tapi berdiri, dohirnya ya mampu. Lihat dia jalan kaki dari rumahnya ke masjid. Apa nggak bisa berdiri? Kan berdiri bisa. Tapi aku nggak bisa rukuk Ustaz. Ya udah nanti kalau rukuk kau duduk. Sujud nanti duduk, isyarat. Tapi ketika baca Fatihah wajib, karena itu rukun. Anda baca nggak usah kitab-kitab bahasa Arab, kitab terjemah aja ada. Berdiri bagi yang mampu, berdiri bagi yang mampu. Itu rukun nomor 3. Niat takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu. Sebelum Fatihah itu ada berdiri bagi yang mampu. Maka ketika takbiratul ihram, ketika Fatihah itu wajib berdiri. Coba lah bapak-bapak kau bilang kayak gitu, oh dimarahin kau. Siapa pula kau? Baru ngaji di Ustadz Sumitra gitu. Itulah jahil. Ya kan? Meskipun udah haji 3 kali. Ya, bukan karena faktor hajinya Pak, ilmu. Maka ini tadi kita sampaikan berapa banyak urusan ibadah hari-harian masih perlu untuk dipelajari lebih seksama. Gimana ruku, gimana iktidal, gimana sujud, ya turunnya gimana, kayak onta atau enggak. Ya kan itu ada bahasan semuanya. Termasuk juga tingkatkanlah zikir-zikirnya. Ada subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Wah, sampai umur segini pun itu aja. Ya enggak apa-apa, istiqomah Ustaz. Bukan istiqomah. Kaunya yang enggak mau bertambah gitu ya. Ada banyak doa zikir ruku. Ya. Semisal, apa itu namanya? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Itu juga termasuk doa. Ya. Termasuk juga doa juga raka'a sam'i wa basari, khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa admi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Doa ruku. Sujud ada beberapa doanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Ada doa lagi juga. Ya. Allahumma ighfirli dzambi. Allahumma ighfirli dzambi. Awwalahu wa akhirah. Terus alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfirli dzambi kullah dikkahu wa jullah awwalahu wa akhirah alaniyatahu wa sirrah. Doa ketika sujud. Allahumma ighfirli dzambi kullah, ya Allah ampunkan dosaku semuanya. Dikkahu wa jullah, yang kecil yang besar. Awwalahu wa akhirah, awalnya dan akhirnya.
alaniyatahu wa sirra, terang-terangannya dan rahasianya. Doa ketika sujud, doa ketika takbiratul ihram, doa iftitah, banyak macam-macamnya, ditingkatkanlah. Ini tadi kita anjurkan untuk setiap hari ada fikih, dilengkapkan urusan ibadah supaya dalam ibadah tersebut kita lebih sempurna. Hakikatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, cara dalam niat. Kalau disebutkan takhtalif bi ikhtilafil manwi, berbeda dengan perbedaan-perbedaan apa yang diniati. Kalau yang diniatin sholat wajib, maka cara niatnya kayak gini. Kalau niatnya adalah sholat sunnah, niatnya kayak gini. Sunnah mutlak, niatnya kayak gini. Raful hadas, niatnya kayak gini. Orang yang tayammum, niatnya kayak gini. Dan berbagai macam niat-niat berbeda. Kemudian yang keenam, syartun, syaratnya niat. Syaratnya niat ada beberapa syarat niat. Satu, syaratnya niat Islam. Kalau niatnya orang kafir nggak dianggap. Niat syaratnya orang kafir nggak dianggap. Kecuali beberapa hal. Semisal umpamanya seorang perempuan ahli kitab punya suami muslim, terus kemudian istri ahli kitab haid. Setelah haid suci, maka perlu wajib mandilah. Nggak boleh setelah suci belum mandi kemudian hubungan suami istri, haram. Mandi ini wajib niat. Kecuali ini orang kafir niatnya dianggap. Niatnya dianggap. Demikian juga termasuk sumpahnya orang kafir. Sumpah orang kafir perlu kepada niat atau enggak? Berbagai macam permasalahan, yang penting secara umumnya niat disyaratkan ada Islam. Syarat kedua tamyiz. Kalau niatnya anak kecil yang belum tamyiz tidak sah, tidak dianggap. Yang ketiga al-ilm bin manwi, mengetahui dengan yang diniatkan. Mengetahui dengan yang diniatkan fardu apa sunnah, harus tahu dia. Dia ibadah ini fardu atau sunnah, harus tahu. Nggak boleh kemudian asal niat, udah yang penting puasa, nggak bisa. Puasanya wajib apa sunnah? Udah yang penting aku ikut sholat belakang orang itu, nggak bisa. Nggak boleh kayak gitu. Ngeluarin duit, lo niat zakat atau niat sedekah? Udah yang penting keluar, nggak bisa, jatuh dari zakat. Harus mengetahui yang diniatkan. Kemudian syarat yang keempat, termasuk juga ilm bin manwi. Tadi kita sampaikan mengetahui dengan dia diniatkan apakah fardu atau wajib dan lain sebagainya. Kemudian diantaranya lagi tidak melaksanakan atau terjadi sesuatu yang menafikan niat. Kalau terjadi yang menafikan niat, maka niatnya batal. Contoh wudhu, tengah-tengah wudhu kentut, ya udah batal lah, mulai dari awal niat balik lah. Bukan kok kemudian kentut, lanjutin aja karena belum selesai, nggak bisa. Niatnya batal, ya otomatis ibadahnya batal. Tengah-tengah sholat kentut, ya udah batal. Niatnya juga batal. Udah. Kemudian berikutnya adalah syarat tadi. Yang terakhir wa maksudun hasan. Tujuannya nih niat. Tujuan niat ada dua. Satu, membedakan ibadah dari adat istiadat. Membedakan ibadah dari adat istiadat. Ini sudah pernah kita sampaikan. Perbedaan antara mandi seger-segeran sama mandi ibadah. Perbedaannya, tujuannya di sini letak niat. Antara duduk-duduk ibadah dengan duduk-duduk ngobrol. Antara itikaf sama ngobrol beda. Termasuk tadi makan, perkara mubah. Makan bisa jadi ibadah, bisa tidak ibadah. Dengan apa? Niat.
Tidur bisa ibadah dengan tidak ibadah. Jadi niat. Perbedaannya dengan niat. Kemudian yang kedua adalah membedakan tingkatan-tingkatan ibadah. Tingkatan-tingkatan ibadah dibedakan antara wajib dengan sunnah. Sunnah pun juga berbeda-beda antara sunnah yang memiliki waktu sama yang sunnah yang tidak memiliki waktu. Antara sunnah yang ada ketentuan, ada sunnah mutlak, ada. Sholat sunnah, ada sholat sunnah qobliyah, ada ba'diyah. Kan gitu, sama-sama sholat sunnahnya. Sholat malam, ada sholat tahajud, ada sholat witir, ada sholat hajat, ada sholat taubat, meskipun sama-sama malamnya. Sholat pagi, ada sholat duha, ada sholat isyraq, ada sholat istikharah, ada beda-beda. Sama sunnahnya, gimana cara membedakannya? Niat. Niat. Baik tingkatan dari sunnah ke sunnah atau sunnah ke wajib. Yang membedakan adalah niat. Pelaksanaannya sama. Antara subuh sama duha sama pelaksanaannya. Kunut sunnah. Orang subuh nggak pakai kunut sah. Itu ya. Maka ini tadi kita sampaikan yang membedakan ibadah, kedudukannya adalah niat. Ini tentang masalah kaidah al-umuru bimaqasidiha. Nanti akan kita bahas kaidah-kaidah cabang dari satu kaidah umum ini. Ada beberapa kaidah-kaidah cabang yang menjadi perbedaan para ulama. Ya. Semisal umpamanya permasalahan lil wasail hukmul maqasid. Sarana itu hukumnya ngikut kepada tujuannya. Sarana hukumnya ngikut kepada tujuannya. Tujuannya haram maka sarananya jadi haram. Tujuannya wajib, sarana ini jadi wajib. Sehingga termasuk nanti ada kaidah mala yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Perkara wajib tidak menjadi sempurna kecuali dengan itu perkara, maka perkara itu hukumnya wajib. Contoh, sarung tidak wajib. Tapi kalau kau sholat nggak punya sarung, punya duit beli sarung, hukumnya wajib. Beli air tidak wajib hukumnya. Tapi ketika air tidak ada, wudhu harus beli air. Dan kalau tidak beli kau nggak wudhu, sedangkan kau punya duit, maka beli air hukumnya wajib. Maka nanti juga akan dipertanyakan permasalahan-permasalahan yang lain. Ya, umpama ini. Nah, apakah boleh melakukan pertunjukan untuk dakwah? Nah, sekarang diarahkan, apakah pertunjukan perkara mubah atau haram? Kalau perkara haram, maka niat tidak berpengaruh. Semisal yang kita bahas beberapa majelis yang lalu. Perkara haram tidak terpengaruh dengan niat baik. Nggak boleh orang mencuri niatnya, aku niat bantu fuqara masakin. Nggak boleh. Berzina niatnya, aku kepingin nyenengkan ibu-ibu itu. Nggak boleh. Kok nyenengkan pula kau? Tetap haram, haram. Itu ya. Haram tidak terpengaruh dengan niat. Nah ini tadi. Pertunjukan itu ada perkara haram atau mubah. Ketika itu perkara haram maka tidak terpengaruh. Oleh sebab itu dulu ulama-ulama kita tidak cocok dengan istilah nada dan dakwah. Tidak mau. Kenapa? Nadanya pakai gitar. Gitar haram. Beda kalau umpamanya nada dan dakwah, nadanya pakai rebana. Nadanya pakai musik yang dihalalkan. Beda. Tapi kalau nada atau musiknya musik haram, maka tidak terpengaruh niat-niat baik. Wallahu alam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis-majelis yang akan datang. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cukup ngaji insyaallah 1 jam. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kulli niyah salihah. Al-Fatihah. Bismillah.